Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasul juga mengulang-ulang itu. Ditanya berkali-kali, jawabannya la taghdab, diulang-ulang. Maka bagus adanya apabila nasihat atau wasiat kebaikan itu dilaksanakan secara berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Pernah Rasulullah juga seseorang yang baru saja masuk Islam, kemudian apa yang harus dilakukan setelah keislaman? Hanya diwasiatkan jangan berbohong, hanya seperti itu. Tidak kemudian suruh sholat yang rajin, tidak seperti itu. Karena kondisi masing-masing orang. Utsman bin Affan radhiyallahu an juga sedemikian. Orang-orang soleh itu, Pak, itu punya semacam penglihatan atau basyirah, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, punya perasaan yang tajam dan kuat ya. Hingga Utsman bin Affan itu menyatakan kepada para sahabat, inni ra'aitu min ba'di a'yunikum, aku melihat dari mata sebagian kalian itu atharal ma'asi, bekas-bekas kemaksiatan. Jadi Utsman bin Affan bisa melihat dari wajah atau dari ayunikum, dari mata-mata kalian itu bekas-bekas kemaksiatan. Kita bisa bayangkan kalau kita di zaman ini berhadapan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kita nggak mampu menatap wajah beliau, karena pasti terbaca wajah kita sedemikian banyak maksiat, bekas-bekas maksiat. Ini orang-orang alim, orang-orang soleh ini memiliki semacam ketajaman penglihatan, semacam mata batin atau bagaimana seperti itu. Maka Ibnu Abbas ya juga demikian, bisa membaca mata orang yang sedang bertanya. Maka nasihatnya pun disesuaikan dengan kondisi orang itu. Kemudian faedah berikutnya, Rasulullah SAW di situ tadi mengulang-ulang nasihat yang sama, la taghdab. Maka mengulang-ulang nasihat itu ternyata juga sangat bermanfaat. Manusia itu punya alam bawah sadar, Bapak Ibu sekalian. Kepada anak-anak kecil kita, kepada sesama manusia, maka setiap Jumat kita diwasiatin takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih. Setiap kita mendengarkan muqaddimah kajian, muqaddimah wasiat, itu wasiat takwa. Itu diulang-ulang terus. Rasul juga mengulang-ulang itu. Ditanya berkali-kali, jawabannya la taghdab, diulang-ulang. Maka bagus adanya apabila nasihat atau wasiat kebaikan itu dilaksanakan secara berulang-ulang itu. Karena kalau ditinjau dari sisi psikologis, kejiwaan, ya tadi manusia punya alam bawah sadar. Bahkan kalau dipelajari lebih dalam itu dari sisi psikologis, anak kita atau orang yang samar-samar sudah ketiduran itu, Pak, masih dalam kondisi alfa, dalam kondisi masih beta atau masih alfa, jadi merayam-rayam kayak tidur ayam, itu disugesti dengan perkataan-perkataan yang baik. Oh nak, nanti jadi anak yang soleh, jadi anak yang begini-begini, itu masuk, Pak, dalam bawah sadar. Demikian juga kebaikan-kebaikan, setiap kajian disampaikan bersabar, bersabar, bersabar.
kita sudah sangat paham, sudah sangat tahu itu bersabar itu baik, tidak bersabar itu tidak baik, sudah tahu. Tapi dalam rangka memperoleh kebaikan dari aktivitas mengulang-ulang atau mendengarkan berulang-ulang kebaikan, itu kita sangat perlu sebagaimana yang Nabi contohkan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, meskipun sudah hafal Al-Fatihah, meskipun sudah hafal Al-Quran, katakanlah, masih tetap kita butuh mendengarkan murotal di rumah kita, di setiap ruangan kita setel murotal, terutama kalau malam tidur itu. Kemudian kalau kita punya kendaraan mobil, misalkan mobil kita jangan musik-musik lah, itu setel murotal dalam rangka apa? Memberikan input bawah sadar kita untuk input-input yang kebaikan-kebaikan, sehingga kita akan terpatri kebaikan di situ. Itu sangat-sangat bermanfaat. Terus tadi sahabat ini meminta nasihat atau meminta wasiat kepada Nabi SAW di hadapan para sahabat yang lain. Nah, ini bisa jadi sesungguhnya sahabat ini sudah mengerti apa yang jawaban apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bisa jadi seperti itu. Maka sangat bermanfaat yang apabila seseorang dalam suatu majelis, suatu kajian, suatu forum itu menanyakan sesuatu kebaikan, agar nanti jawabannya itu juga didengar oleh orang yang lain, karena akan bermanfaat juga bagi orang lain. Nasihat, wasiat, kebaikan seperti ini ketika disampaikan kepada satu orang tetapi yang lainnya ini mendengar, maka hakikatnya wasiat itu adalah kepada yang lain juga. Terkhusus hadis ini tidak hanya dibutuhkan oleh orang yang bertanya, oleh orang rajulan tadi, Jariyah bin Qudamah tadi, tetapi juga sangat bermanfaat atau bisa diambil faedah oleh orang yang hadir kala itu dan oleh kita sekarang yang setiap kali kita mempelajari hadis itu. Nasihat Rasul SAW bermanfaat buat orang-orang yang turut mendengar jawaban dari pertanyaan, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau ada forum seperti ini, majelis seperti ini, meskipun barangkali Pak Rendra sudah tahu, atau Pak Didi atau Pak Budi, Pak Ian sudah tahu misalkan, tapi ingin penegasan dari pembicara misalkan, kemudian supaya didengar oleh yang lain, nah itu menjadi sedekah, menjadi kebaikan. Ketika mendengar saya menjelaskan satu hadis ini dengan uraian yang panjang lebar, kemudian jenengan merasa ada sesuatu yang perlu ditekankan, yang perlu disampaikan lebih detail tentang satu hal misalkan, kemudian padahal itu jenengan sudah tahu, kemudian jenengan tanya tentang itu agar keluar dari pembicara apa yang sampai maksud tadi itu. Ini sama halnya yang bertanya itu memberi sedekah ilmu kepada orang yang lain itu. Sehingga pelajarannya adalah jangan ragu atau jangan enggan untuk bertanya. Bertanya bukan berarti tidak tahu, tetapi bisa jadi ingin bersedekah ilmu kepada orang lain. Tempo hari sudah kita urai, pertanyaan itu ada 3 pertanyaan yang sifatnya orang memang ingin tahu dianya atau orang lain supaya tahu, betul-betul cari pengetahuan dan bimbingan. Karena pertanyaan itu tidak hanya yang baik, pertanyaan itu tidak hanya sekedar supaya tahu Pak, tapi sebagai bahan rujukan untuk dikerjakan. Oh, yang butuh yang baik itu seperti itu, pakai doa, maka fadilahnya seperti ini tak kerjakan. Tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar tahu gitu. Wudu itu ada wudu biasa, ada wudu yang betul-betul tawadhu wa ahsanal wudu, ada yang seperti itu. Tidak hanya sekedar tahu, tapi dikerjakan. Seperti itu. Ini ada pertanyaan hampir isya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana hukumnya orang yang punya hutang dibayar dengan hukuman? Apakah nanti di akhirat tetap ditagih? Begini, ini termasuk semacam kisos ya. Jadi ada, kalau hukum positif kita, kalau orang punya tanggungan itu kalau mau bayar itu tidak dihukum, kalau tidak mau bayar itu dihukum.
Nah, ini asalkan atas kerelaan orang yang intinya itu harus terjadi kondisi yang kemudian yang punya piutang itu merasa terbayar, Pak. Setiap perbuatan yang mengalirkan darah itu wajib dikisos atau dibayar. Darah dibayar dengan darah, tangan dibayar dengan tangan. Nah, kalau orang yang kalau orang yang terkena atau piutang, punya piutang itu tadi merelakan begitu saja, itu sudah selesai, sudah selesai urusannya. Kan harusnya kan mengembalikan. Tapi kalau tidak mengembalikan, kemudian orang yang punya piutang ini merelakan, memaafkan, ya tidak wajib dikembalikan. Nah, kemudian hukuman dipenjara atau dilaporkan karena ngemplang hutang atau menipu dan lain sebagainya, dilaporkan kemudian dihukum oleh pengadilan misalkan, dihukum. Nah, ini apakah hukuman ini sudah merupakan penebusan dari hutang gitu? Ya sebenarnya tidak terkait. Bahwa pendoliman merugikan itu kemudian mendapat hukuman, iya. Nah, tetapi apabila yang punya piutang ini kemudian ya wis lah, wis dihukum, wis tak maafkan, wis dianggap impas misalkan, ya sudah selesai. Tetapi kalau belum, Pak, sudah dihukum karena pendoliman, karena kerugiannya, kemudian dihukum di penjara. Ini kalau hutangnya ini belum dibebaskan oleh orang yang punya piutang, ya masih tetap ditagih nanti, masih menjadi hak untuk mengembalikan gitu. Karena orang yang dikemplang itu ruginya bukan hanya nilai uangnya loh, Pak. Punya utang 1 juta itu harusnya dikembalikan dalam waktu yang jatuh tempo 1 bulan misalkan. Itu kalau sudah berganti tahun, maka kerugian orang yang dikemplang ini besar. Uang itu kalau mau digunakan untuk berusaha bisa menghasilkan ini dan itu, atau uang itu karena dipinjam nggak dikembalikan, maka ya banyak kerugiannya. Jadi tidak ngitung bunganya berapa, tidak. Belum lagi nanti nilainya setahun yang akan datang. Kalau dulu 1 juta itu bisa untuk beli 1 kintal beras, setahun yang akan datang bisa jadi hanya dapat setengah kintal beras, kan merugikan. Nah, apalagi sampai nilainya yang besar dan jumlah tahun-tahunnya, apalagi sudah betul-betul sudah tidak mau, wis aku mbok apa-apa no gelem, aku gak iso bayar. Kan ada Pak orang seperti itu, Pak. Wis aku dihukum gelem gak anu, mbok apa-apa no wis gelem, aku tapi gak iso bayar wis. Nah, seperti itu ya dihukum, tapi tetap dia secara hutangnya belum dibayar gitu. Dituntut karena merugikan orang yang punya uang, merugikan penipuan. Orang penipuan. Jadi masih ditagih, senyambang yang punya piutang itu masih belum merelakan. Ya, saya punya teman di kampung itu meninggal, kemudian dulu pernah cerita punya atasan yang karena pandemi terus kerjanya di PHK begitu, tapi nanti sewaktu-waktu ada kerjaan mau dipanggil, padahal bosnya itu sudah memberikan uang lebih banyak untuk nanti dibayar dengan tenaganya kalau sudah pekerjaannya dibuka lagi. Nah, sampai sekarang dia nggak dipanggil-panggil padahal uangnya sudah masuk ke dia. Nah, ini kan termasuk dia punya hutang. Akhirnya saya berinisiatif nelpon saudara yang barangkali kenal bosnya itu untuk dimintakan maaf, karena kan kasihan kalau tidak sampai terbebaskan itu, dibawa sampai mati. Orang mati syahid sekalipun tertahan masuk surga kalau hutangnya belum dibayar, apalagi yang bukan mati syahid. Demikian Ibu, tadi tetap senyapang belum diikhlaskan, belum direlakan, meskipun dia dihukum, hukuman itu bukan dalam rangka membayar hutang, tetapi dalam rangka dia kriminal. Karena dia mendolimi, karena dia berbuat kriminal, maka terkena pasal hukum positif, dihukum. Hutangnya tetap menjadi tanggung jawab dia. Senyambang belum direlakan, ya masih tetap ditagih sampai di akhirat kelak. Demikian Bapak sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.